Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين jamaah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, ma dhi'bani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsada laha min hirsil mar'i 'alal mali wasyarafi lidinihi. Tidaklah dua serigala yang lapar yang dilepas di tengah kawanan kambing tidaklah lebih merusak daripada ambisi seseorang terhadap harta dan kemuliaan, kehormatan, kedudukan terhadap dinnya. Maksudnya bahwa kerusakan yang terjadi akibat ambisi seseorang untuk mendapatkan harta dan kedudukan,
pengerusakan terhadap din yang diakibatkan keduanya lebih merusak, lebih besar daripada pengerusakan yang dilakukan oleh kawanan, oleh dua serigala yang lapar yang dilepaskan di tengah kawanan kambing. Di sini Rasulullah SAW memberikan permisalan tentang kerusakan yang terjadi terhadap din seorang akibat daripada al-hirs, ambisi terhadap harta dan terhadap asyaraf, terhadap imarah, terhadap kedudukan. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa kerusakan yang terjadi terhadap din seorang akibat ambisi terhadap harta dan kedudukan tersebut melebihi kerusakan yang diakibatkan oleh dilepasnya dua serigala yang lapar di tengah kawanan kambing. Apa bentuk kerusakan atau bentuk al-hirs alal mal yang merusak din seseorang? Ketika seorang memiliki ambisi terhadap harta untuk menumpuk harta, ketika dia memiliki keinginan, ambisi yang besar, maka dia akan melegalkan segala macam cara, termasuk menggunakan cara-cara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi akibat ambisi seorang terhadap harta, maka orang tersebut melakukannya walaupun dia tahu itu adalah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan tindakannya tersebut dia merusak din dia sendiri. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim tentang 3 orang, salah satu la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diperhatikan dan tidak akan disucikan, dan bagi mereka azab yang pedih. Di antaranya adalah warajulun baya'a rajulan ba'dal asri warajulun baya'a rajulan bisil'atin ba'dal asri fahalafa lahu billahi la akhazaha bikadza wa kadza fasaddaqahu wa huwa ala ghairi zalika. Orang yang berjual beli dengan seseorang habis salat asar, menjual beli barang, terus dia bersumpah bahwa saya mengambilnya dengan harga sekian, modal saya sekian. Terus dia bersumpah, terus dibenarkan oleh orang yang membeli. Padahal tidak demikian. Di sini dia menggunakan sumpah yang bohong untuk mendapatkan harta yang lebih. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala mengancam orang tersebut dengan ancaman apa? Tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan disucikan dan tidak akan diperhatikan, dan bagi mereka, bagi dia azab yang pedih. Artinya, dengan ambisi dia terhadap harta ini, dia mengorbankan dinnya. Terjadi kerusakan atau pengerusakan dia terhadap din dia sendiri. Akibat apa? Al-hirsu alal mal. Ambisi untuk mengumpulkan harta. Dan juga yang banyak menyebabkan pertikaian, pertengkaran, bahkan permusuhan, bahkan kebencian, bahkan peperangan di antara manusia, di antara karib kerabat, di antara sesama ahli waris, orang-orang yang asalnya dekat, itu akibat daripada al-hirs alal mal. Akibat ambisi untuk menumpuk harta sebanyak mungkin. Sehingga dengan hal tersebut dia rela mengorbankan karib kerabatnya sendiri. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis Sahih Muslim, ittaquz zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah wattaqus syuhha fa innahu qad ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an safiku dima'ahum wastahallu maharimahum. Ittaquz zulma, jauhilah sikap zalim, karena kezaliman itu adalah zulumatun yaumal qiyamah, kegelapan di hari kiamat. Wattaqus syuhha, dan jauhilah sikap asyuh. Syuh itu adalah sikap pelit yang menjadikan orang ambisi terhadap harta sehingga menginginkan apa yang menjadi milik orang lain. Kenapa harus dijauhi sifat syuh ini? Karena dialah yang telah membinasakan umat-umat sebelum kalian, yang mendorong mereka untuk apa? Menumpahkan
darah di antara mereka dan menghalalkan apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi akibat ambisi terhadap harta, mereka apa? Mereka menumpahkan darah saudaranya, membunuhnya. Mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hal-hal ini menghalalkan apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala dan menumpahkan darah tanpa hak demi mencapai harta, itu merupakan tindakan yang merusak din seseorang. Itu akibat apa? Al-khirsu 'alal mal. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Barang siapa yang dijaga dari kepelitan dirinya, dalam arti ambisi dia terhadap harta, Allah menjaga dari sikap tersebut, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi al-hirsu 'alal mal itu sangat merusak terhadap din seseorang. Sehingga banyak sekali pada zaman sekarang ini orang ketika ambisi terhadap harta, dia menggunakan segala macam apa yang dia posisi yang dia miliki. Orang ketika memiliki ilmu atau dipandang tengah masyarakat sebagai orang yang berilmu, dia menjual ilmunya, menjual ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala untuk mengumpulkan harta. Orang-orang ahli kitab dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit demi mendapatkan harta. Itu akibat apa? Al-hirsu 'alal mal. Adapun bentuk al-hirsu 'alal syaraf atau 'alal imarah, ambisi terhadap kepemimpinan, terhadap kedudukan, terhadap kemuliaan, maka ini lebih besar lagi pengerusakannya terhadap din seseorang, melebihi pengerusakan yang diakibatkan ambisi terhadap harta. Karena dengan kedudukan, seseorang mendapatkan harta. Dan demi kedudukan, seseorang berani mengorbankan harta. Makanya, bentuk al-hirs terhadap kedudukan ini adalah dengan bentuk orang meminta kedudukan. Dan ketika meminta kedudukan, maka tidak akan ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan kepada Abdurrahman ibn Samurah di dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim, "Ya Abdurrahman ibn Samurah, la tas'alil imarah, fa innaka in u'titaha min ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha, wa in u'titaha an mas'alatin wukilta ilaiha." Hai Abdurrahman ibn Samurah, janganlah kamu meminta kepemimpinan, imarah, kedudukan. Karena kalau seandainya kamu diberi tanpa meminta, maka kamu akan diberikan bantuan. Maksudnya akan diberikan pengokohan, bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, Allah akan menugaskan malaikat untuk meluruskannya, untuk membantunya. Dan kalau kamu diberi kedudukan karena kamu meminta, maka akan diserahkan kepada diri kamu. Dalam arti Allah Subhanahu wa taala akan lepas, tidak akan memberikan bantuan kepada orang tersebut. Artinya ketika seorang diserahkan kepada dirinya, maka yang akan terjadi adalah kebinasaan. Karena seorang tidak bisa menjaga din tanpa ta'yid taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ambisi terhadap kekuasaan ini adalah hal-hal yang banyak menjerumuskan banyak manusia. Menjerumuskan mereka kepada sikap zalim, aniaya, dusta, menghalalkan segala macam cara demi mendapatkan apa? Kedudukan. Sedangkan sikap-sikap tersebut merupakan sikap-sikap yang tercela, yang merusak din seseorang. Dan ambisi terhadap kedudukan ini merupakan tabiat manusia yang tidak dijaga darinya kecuali orang yang berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis Sahih Al-Bukhari, "Innakum satahrisuna 'alal imarah wa satakunu nadamatan yaumal qiyamah, fa ni'matil murdi'atu wa bi'satil fatimatu." Sesungguhnya kalian benar-benar akan berambisi terhadap imarah, terhadap kekuasaan, terhadap kedudukan, kepemimpinan. Dan ia akan menjadi penyesalan di hari kiamat. Fa ni'matil murdi'atu, yaitu adalah sebaik-baiknya yang menyusui dan seburuk-buruknya orang yang melepaskan persusuan. Nah, mati ketika di dunia
dia mendapatkan apa? Banyak keuntungan duniawi. Sebagaimana orang apa ketika menyusui, bayi menyusui, dia mendapatkan apa? Air susu, dan si ibu juga mendapatkan upahnya. Ketika melepaskan, dalam arti ketika dia meninggal dunia, dia tidak mendapatkan apa-apa dan bahkan membawa dosa. Dan kedudukan ini adalah yang dihati-hatikan oleh Rasulullah SAW. Ketika Abu Dzar datang kepada Rasulullah SAW, kita tahu siapa Abu Dzar. Orang termasuk as-sabiqun al-awwalun, tapi ketika meminta kedudukan kepada Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan, ya Abu Dzar, innaka la dha'if. Hai Abu Dzar, engkau adalah lemah. Di sini Rasul mengatakan juga itu adalah amanah. Di sini Rasulullah SAW menghati-hatikan daripada ambisi terhadap asyaraf, terhadap al-imarah, terhadap kedudukan. Dikarenakan hal tersebut banyak menjerumuskan manusia kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang untuk mendapatkan kedudukan, untuk mendapatkan kekuasaan, mereka berdusta kepada orang lain. Padahal sikap dusta adalah sikap yang sangat dicela dan merupakan salah satu syu'bah daripada cabang-cabang kemunafikan. Iyyakum wal kadziba fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa la yazalu rajulu yakdzibu wa yataharral kadziba hatta yuktaba indallahi kazzaba. Jauhilah sikap dusta. Karena kedustaan itu, kebohongan itu menghantarkan kepada sikap fujur. Dan sikap fujur itu menghantarkan kepada api neraka. Dan senantiasa orang berdusta dan dia selalu berupaya untuk berdusta sampai dicatat di sisi Allah dia sebagai kazzab, orang yang tukang dusta. Rasulullah SAW juga mengatakan ayatul munafiqi salasun. Idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khan. Ciri atau tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama, jika dia berbicara, dia dusta. Jika dia berjanji, dia menyelisihi. Dan bila diberikan amanah, dia berkhianat. Jadi ketika orang berambisi terhadap kedudukan, tentunya untuk mendapatkan kepentingan duniawi. Dan itu membahayakan orang-orang, membahayakan diri seorang. Karena ketika orang menginginkan kedudukan di dunia itu dalam rangka supaya ada di atas orang lain. Dan biasanya ketika orang mencari kedudukan, dia ingin apa? Ingin mencari keuntungan dan supaya bisa menindas orang lain dan bisa mendikte orang lain. Sedangkan akhirat tidak Allah berikan kepada orang yang semacam itu. Tilkad darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Wal aqibatu lil muttaqin. Tilkad darul akhirah, itulah negeri akhirat yang kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menginginkan uluwan fil ardi, keangkuhan di muka bumi dan kerusakan. La yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Jadi akhirat Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi orang yang tidak menginginkan angkuh dan tidak menginginkan kerusakan di muka bumi. Orang ketika menginginkan al-imarah, dia itu adalah menginginkan apa? Keangkuhan ulu fil ardi. Dan itu membahayakan din dia, agama dia. Karena Allah tidak memberikan akhirat kepada orang yang menginginkan apa? Keangkuhan. Allah hanya memberikan akhirat kepada orang yang tidak menginginkan keangkuhan. Tilkad darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Dan akibat akhir kebaikan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan juga Allah Subhanahu wa taala tidak akan meluluskan tindakan orang-orang yang membuat kerusakan. Bagaimanapun orang yang berbuat kerusakan berkuasa di muka bumi, maka kekuasaannya tidak akan langgeng. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan orang yang zalim. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan orang zalim di dunia. Allah Subhanahu wa taala pasti memberikan balasan kepada orang yang zalim di dunia dan di akhirat.
Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika mengazab suatu negeri yang zalim, maka Allah Subhanahu wa taala mengazabnya secara tiba-tiba dan azabnya sangat dahsyat. Innallaha la yumli lil-zalim hatta idza akhadhahu lam yuflithu. Sesungguhnya Allah memberikan ulur, memberikan waktu tenggang bagi orang zalim sehingga ketika Allah mengazabnya maka orang tersebut tidak bisa lepas. Allah Subhanahu wa taala memberikan ulur kepada orang zalim. Falamma nasu ma dzukiru fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhaznahum baghtatan fa idza hum mublisun. Jadi ketika mereka melupakan apa yang diingatkan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah membukakan kepada mereka pintu-pintu segala kemudahan. Fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Jadi ketika orang zalim dan melupakan apa yang diingatkan Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan ulur dengan membuka pintu-pintu kemudahan di dunia ini. Hatta idza farihu bima utu akhaznahum baghtatan fa idza hum mublisun. Sehingga ketika mereka bangga diri dengan apa yang diberikan kepada mereka, mereka berpoya-poya, mereka bangga diri dengan apa yang didapatkan, maka Allah mengazab mereka secara tiba-tiba. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan orang yang zalim, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan apa? Memberikan tenggang, memberikan waktu kepada orang zalim, dan Allah membiarkan sehingga ketika mengazab mereka secara tiba-tiba. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha adil yang tidak akan membiarkan orang yang zalim tanpa mendapatkan balasan atas tindakan mereka di dunia ini sebelum mendapatkan balasan di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala memberikan ulur. Makanya para penguasa yang zalim atau orang-orang yang zalim yang menjadi penguasa itu Allah Subhanahu wa taala memberikan apa? Balasan di dunia sebelum balasan di akhirat. Kita melihat para penguasa durjana yang menguasai negeri-negeri kaum muslimin, kita melihat mereka berkuasa berpuluh-puluh tahun, tapi di akhir kekuasaannya mereka menjadi orang yang dihinakan. Diazab di dunia sebelum mendapatkan azab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Akhirat hanya diberikan kepada orang-orang yang tidak menginginkan keangkuhan dan kerusakan di muka bumi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga tidak akan meluluskan tindakan orang-orang yang membuat kerusakan. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Orang ketika sudah menginginkan sesuatu dan dia menghalalkan segala macam cara, bisa saja dia lepas daripada sanksi-sanksi hukum di dunia. Termasuk umpamanya di Darul Islam, orang ketika pandai mengutarakan hujahnya, dalihnya, bisa jadi dia lepas dari sisi sanksi hukum di dunia yang diberikan oleh qadhi muslim, karena kelihayan dia dalam mengutarakan hujah dan alasannya, sebagaimana orang-orang munafik. Orang-orang munafik, mereka lepas dari hukum dunia. Kita tahu dalam kisah Al-Munafiqun, ketika Abdullah ibnu Ubay menghina Rasulullah SAW, mengancam Rasulullah SAW, la irraja'na ilal madinati la yukhrijanna al-a'azzu minhal azal. Tapi tatkala ucapan Abdullah ibnu Ubay ini yang merupakan kekafiran tidak terbukti secara pengadilan hukum dunia, karena tidak ada yang menyaksikan kecuali satu orang, yaitu Zaid bin Arqam, dan karena saksi tidak mencapai nisab, maka sumpah orang yang terdakwa yang menjadi dipegang, karena Rasulullah SAW mengatakan al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Bukti wajib ditunaikan oleh orang yang mendakwa,
Orang yang mendakwah tidak punya bukti. Ya, bukti itu adalah saksi. Maka ketika tidak ada saksi, maka yang dipegang adalah sumpah orang yang mengingkari. Dalam kisah tersebut Abdullah ibn Ubay mengingkari apa yang telah dilakukannya. Dan di sini secara hukum duniawi dia lepas daripada vonis Rasulullah SAW. Dia lepas daripada vonis Rasulullah SAW. Secara qadaan, secara putusan duniawi dia lepas. Putusan hukum Islam secara duniawi dia lepas. Bahkan qadhinya adalah Rasulullah SAW. Tapi di akhirat dia tidak lepas. Kenapa? Karena di akhirat yang berlaku adalah dianatan. Apa yang terjadi pada hakikatnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala Rasulullah SAW secara zahir menerima keislaman Abdullah ibn Ubay. Nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Secara hukum duniawi Abdullah ibn Ubay dihukumi sebagai orang muslim. Tapi secara hakikat dianatan di hadapan Allah dia adalah orang kafir. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu berada di neraka yang paling dasar. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abada wala taqum ala qabri. Jangan kamu mensalatkan orang yang mati di antara mereka selamanya dan jangan berdiri di atas kuburannya. Secara hukum akhirat dianatan dia orang kafir. Dia orang yang bersalah. Tapi secara qadaan hukum dunia, hukum Islam yang di dunia dia lepas daripada vonis. Padahal pada zaman Rasulullah SAW, qadhinya adalah Rasulullah SAW. Begitu juga pada masa-masa berikutnya. Bisa jadi orang lepas daripada tuntutan mahkamah Islamiyah karena dia umpamanya orang yang mendakwa tidak bisa menghadirkan saksi, atau orang yang didakwa pandai berkilah lidah, bersilat lidah untuk mengelak sehingga dia lepas, tapi di hadapan Allah dia tidak akan lepas karena pengadilan yang sebenarnya adalah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan andai kata lepas pun di hukum dunia itu hukum qadaan, hukum dunia. Salah hukum Islam yang Allah tetapkan di dunia ini. Dan hakim ketika memutuskan sesuai dengan ketentuan Islam pun dia tidak salah. Rasulullah SAW mengatakan, "Innakum takhtasimuna ilayya wa la'ala ba'dakum ayyakuna alhana bi hujjatihi min ba'din fa aqdi lahu ala nahwi ma asma'u minhu faman qata'tu lahu min haqqi akhihi syai'an fa innama aqta'u lahu qit'atan minan nari." Sesungguhnya kalian saling mengadu kepadaku. Dan bisa jadi sebagian kalian lebih pandai mengutarakan hujahnya, dalihnya daripada sebagian yang lain. Sehingga aku memutuskan menang bagi dia dari hak saudaranya. Maka barang siapa yang aku putuskan baginya dari hak saudaranya, maka aku putuskan baginya sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan barang siapa yang aku putuskan baginya dari hak saudaranya, maka pada hakikatnya aku memotongkan bagi dia potongan dari api neraka. Jadi di sini Rasulullah SAW ketika orang bertikai, bertengkar di hadapan Rasulullah, kemudian orang yang di atas salah atau batil lebih pandai mengutarakan alasannya, terus Rasulullah SAW memutuskan menang bagi orang tersebut, padahal dia adalah salah, itu salah hukum dunia. Tapi pada hakikatnya putusan tersebut adalah memotongkan api neraka yang akan dia ambil nanti di hari kiamat. Jadi artinya orang bisa jadi lepas secara hukum dunia, tapi tidak akan lepas daripada hukum akhirat secara hakikatan atau dianatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma izzal Islam wal muslimin. Allahumma izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal murtaddin wa dammir a'da'ad din ya rabbal alamin.
اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصر الدولة الإسلامية على من ناوأها وعلى من عاداها يا رب العالمين. اللهم انصرها على من عاداها وعلى من ناوأها يا رب العالمين. اللهم انصرها نصرا مؤزرا من عندك يا رب العالمين. اللهم عليك بأمريكا وحلفائها ومن آونها في حرب دولة الإسلام يا رب العالمين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم فك قيد إخواننا وأخواتنا المأسورين يا رب العالمين. اللهم فك قيد إخواننا وأخواتنا المأسورين يا رب العالمين. اللهم فك قيد إخواننا وأخواتنا المأسورين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأقم الصلاة.